Papa ngomong 1-7 itu. Kasta piye maksudnya? Kasta apa lapisan jin sing duwe nganune dhewe-dhewe derajate dhewe-dhewe. Ya wis padha sing kasta iki ya padha ngampar. Ngampar iki kelas sing paling elek-elek lah. Terus koloni iki sing duwe wilayah perkampungan, iku ana jin kerajaan. Kerajaan itu sing nang laut, sing nang terus mulai munggah meneh maro kayangan, itu jin sing tingkate nang dhuwur. Terus ana sing purba yang tersembunyi, daerah-daerahnya tersembunyi. Kalau masalah struktural dalam kasta yang artinya kasta kaya kasta menungso, itu tergantung wilayahe. Nek kerajaan ya yang paling dulu ya mesti rajane kan, engko nek patihe, nek panglimane, nek selire, nek itu ya padha kaya menungso. Enek rakyate. Tapi kalau jenis kasta yang artinya adalah kedudukan posisi dia berada di mana, yang paling rendah ya sing ngampar, iso kelas-kelas kunti genduro pocong ngono kuwi ngampar kuwi. Ana nang ngendi-ngendi, munggah koloni itu agak terpencil. Dia perkampungan, kota ngono kuwi. Bisa jadi itu kota tambah kerajaan atau wilayah tambah kerajaan. Tapi juga ada koloni yang di bawah kerajaan. Berarti dia itu di situ berkoloni karena enek kerajaan. Nek wong cara wong Kalimantan apa ngomongnya jenenge wong orang Bunian jenenge. Iku wong koloni jenenge. Itu terkenal Bunian, kampung perkampungan jin itu koloni. Ngene sing kerajaan luwih megah meneh. Munggah meneh nang kayangan tambah megah meneh. Ndur laut kerajaan ya kelas Nyiro Kidul, Ratu Kidul, Nyiblorong sing nang laut. Purba wis tersembunyi, udah di balik alam jin yang kita lihat itu masih di baliknya lagi. Bisa ngakeh jin itu miliaran jumlahnya. Jumlah mereka itu lebih banyak ketimbang jumlah manusia. Karena umur mereka panjang. Mungkin kita itu sudah 10 generasi loh mereka masih hidup. Memang dikekalkan atau memang umurnya panjang? Ya emang sama Allah dikasih umur panjang. Karena iblis pertama ketika di hadapan Allah kan minta umurnya dipanjangin. Makanya ya sama Allah ya udah kalau dia minta dipanjangin. Terus agar menggodanya jin setan itu tidak memudahkan mereka menggoda, dia minta tidak dilihat manusia. Maksudnya hanya ya muncul kan ayat mereka berada di tempat yang mereka mengetahui engkau sedangkan engkau tidak mengetahui mereka. Itu kita nyambut dengan istilah goib. Terus coba goleklah ayat nang Al-Qur'an atau hadis bahwa jin makhluk goib enggak ada. Enggak ada ceritanya bahwa mereka itu makhluk goib, enggak ada. Goib itu dalam Islam sebenarnya perkara-perkara yang hanya Allah yang tahu, namanya goib. Karena jin itu enggak kelihatan oleh mata, enggak dirasakan oleh indera, itu dianggap goib. Itu baru masih dianggap sih makhluk goib. Itu bagi saya itu jin itu sebenarnya enggak goib sih. Sedangkan bagi saya goib itu adalah perkara-perkara yang hanya Allah yang tahu, itu namanya goib. Cuman aku orang ngomong, wah jin itu bukan makhluk goib, ngono YouTube wah rame kok. Tapi keyakinan saya nggak kayak gitu. Paham nggak sampean? Jin itu sebenarnya nggak goib loh, sama dengan manusia sama, nggak goib. Hanya kita nggak bisa ngelihatnya gitu maksudnya. Jadi saya ngene, dhisik Adam karo iblis karo malaikat lu ketemu telu iki apa ya rapor ora saling delok loh. Adam ya apa malaikat kon sujud nang Adam. Adam lu ngajak nang ngono ya malaikat kon sujud nang Adam kon ora nyembah kon sujud. Iblis kon sujud ora gelem. Lha iki telu-telu do saling ngerti. Lha gara-gara diturunke nang dunya iki karena ada pertempuran. Iblis itu minta jangan diliatin anak cucu Adam biar dia tuh nggodanya gampang. Lah sedangkan malaikat kayak zaman dhisik ya nang alam malakut mudhun ora gelem wujud nang ngarepe menungso. Padahal hakikatnya kita jin malaikat itu saling tahu sebelum ada di dunia itu saling tahu. Maka bagi saya goibnya di mana?
Bagi saya bukan gaib, hanya kita tidak mampu melihatnya dengan mata. Tapi nek jelas ning ngene iki nang anu geger wis penting ora usah. Tapi kalau untuk belajar kayak gitu untuk bisa menembus berarti bisa. Ya Belajar. nek memang Allah ngrido ya iso. Nyatane indigo pirang-pirang ora ketang yo sing rewangi jin juga. Berarti kan mereka bukan makhluk gaib loh. Pokoknya gini. Menurut sampean rahasia kuwi apa? Rahasia itu sesuatu yang nggak diketahui orang toh. Ketika itu diketahui orang dadine bukan rahasia kan. Lah nek gaib kok enak jenis dikuwadani terus gaibe nang endi? Sesuatu itu dibilang rahasia kalau nggak ada orang yang tahu itu rahasia. Gaib itu sesuatu yang nggak kelihatan. Tapi ketika ada jin itu kelihatan bisa dilihat orang terus gaibnya nang endi coba? Lah hilang fasilitas gaibnya. Apa meneh saiki munculnya makhluk gaib itu gendeng. Wis kalimatnya salah kuwi. Ya, perwujudan makhluk gaib. Salah toh kalimatnya. Barang gaib kok wujud iki saneh, kalimatnya udah salah. Mulane sejak kapan nek nganti enek kunti pocong wujud nang nang kamera, aku kudu makhluk gaib jenenge. Wong gaib kok ketok ya lucu. Gaib itu kan selamanya gaib. Iku mau rahasia kok akeh wong ngerti, oh rahasia. Tapi untuk agar kita itu gampang nih ngomong loh maksudnya, karena mereka itu nggak segampang itu dilihat. Sebetulnya bukan nggak bisa dilihat, nggak segampang kita melihat barang maujud, maka disebut gaib ngono. Jadi gua cuma langsung saklek, jadi seolah-olah barang gaib. Tapi ya mending ngomong barang gaib sih, mergo orang ketok. Paling pantes itu pro dan kontra karena Bapak punya sudut pandang yang ya maksudnya nalar mungkin sesuatu yang gaib ya itu urusan malaikat Allah sendiri Pak ya. Jin itu bukan sesuatu yang gaib. Ini enggak gaib. Yang nggak bisa segampang itu dilihat ngono loh maksudnya bahasane. Gaib itu urusannya Gusti Allah, segala sesuatu yang nggak diketahui hanya Allah yang tahu namanya gaib. Rezeki pati. Aturan gimana? Maksudnya gini, kowe matine kapan? Kan Allah sing ngerti, nah kuwi gaib. Jadi kematian seseorang, waktu kematian seseorang disebut gaib karena nggak ada yang tahu gitu maksudnya. Rahasia ya Pak. Terus jumlah rezeki kapan kamu dapat rezeki oleh piro, kamu juga nggak bakal tahu. Karena itu Allah yang tahu, itu gaib namanya. Jadi takdir kuwi gaib. Alam barzah kuwi mau. Karena kita sebetulnya nggak bisa, sebenarnya nggak gaib, alam itu ada kok, gitu kan. Nah intinya yang bagi saya itu sangat-sangat gaib itu adalah keputusan-keputusan atau hal-hal yang memang hanya Allah sendiri yang langsung itu ya bagi saya gaib. Kapan kiamat? Nah itu gaib jenenge. Hidayah itu apa bentuknya ya gaib, dosa itu apa gaib, pahala itu apa itu gaib, ya kan? Barokah itu apa ya gaib, hal kayak gitu ya disebut gaib. Cuman ya gue terus ngomongnya uang aja ngomong jin itu gaib ngono aja, gaib ngono aja, masuk keliru. Yang penting gue debat deh. Yang penting kamu sekarang tahu hakikatnya, kan? Hakikatnya itu kayak gitu. Mulanya ngomong jin karo makhluk gaib kok mesti wong padha-padha makhluk kok biasa wae. Wong mergone kowe iki ora tak delok, padahal ya aku wis ndelok aku kan. Cuma mentang-mentang pikirane menungso ora iso ndelok iso ngono lho. Termasuk roh. Roh itu ada di dalam diri kita dan belum pernah satu orang pun tahu tentang roh. Itu roh itu makanya disebut gaib. Karena roh itu orang tahu semua ada, dan tapi belum pernah ada orang bisa melihat roh. Bahkan Nabi sendiri Bang itu enggak pernah itu diriwayat tentang roh itu, sehingga sampai di ayat muncul kepada Muhammad, jika umatmu tanya tentang roh, maka roh ada lurusanku. Ini kan itu saking apa ya, sesuatu tuh yang benar-benar ada dan kita nggak menyangkalnya, tapi belum pernah ada riwayat tentang orang tahu tentang roh. Maka oke, roh jangan disamain dengan jin. Karena jin sendiri nggak bisa ngelihat roh. Tekelan nganti enak jin iso ngerti ngomong roh, bisa ngapusi deh.
manusia itu tidak bisa ngelihat roh, jin nggak bisa ngelihat roh. Terus malaikat itu sing iso ndelok roh. Piye umat Israil. Lah mergo sing arep nyabut ora dikek ngerti karo Gusti Allah protes sing arep cabut nyandi Gusti Allah kira ketok. Berarti setan itu menggoda kita tuh bukan menggoda ruh kita ya, Pak? Bukan, nafsu. Yang digoda kan nafsu. Makanya digoda itu akal nafsu dua. Nah keputusan kan di tengah kita yang mutusin gitu loh maksudnya. Kita itu mau gerak kemana kan keputusannya di kita toh. Jadi kita itu menggerakkan ini itu tergantung nafsu, tergantung akal. Ruh itu menjalankan itu. Nah kesalahannya ruh nanti adalah keputusan yang mana yang akan menjadi dia salah. Ruh memutuskan untuk ibadah. Berarti ruh itu mendapatkan fee dari pahala kan ibadah. Ketika ruh itu menjalankan tubuh untuk maksiat, berarti ruh ini salah karena telah mengambil langkah yang salah. Kemudian sok mben kan adianu sebetulnya ya kasihan juga badan ini gitu kan. Badan ini kan nggak punya salah sih mau melakukan apapun. Sing salah kan ruh lo ngikut roh kok. Mulanya sampai itu akhirnya apa? Ya tangan semuanya akan bicara, nggak mau deh sebuah konten sing aku kini dhisik kon roh iki kon ngene. Akhirnya, makanya nanti di akhirat itu semuanya mulut itu akan ditutup nggak bisa ngomong. Ya semua anggota badan yang akan berbicara memberikan kesaksian terhadap apa yang pernah dilakukan roh untuk badan kita. Ya kuwi mau jadi awak dhewe enggak enak iki. Jane yo melas awak iki. Ora duwe ora ngopo-ngopo tapi kon nglakoni apa kan. Padahal ini sing nang njero pancere dhewe iki lho sing nglakoni. Jadi yang digoda itu adalah nafsunya kita. Akal kita yang digoda sehingga untuk membimbangkan keputusan. Dan ya anak ruh juga itu kepandaian ruh dalam sebenarnya ruh itu tidak memiliki kepandaian juga nggak memiliki kebodohan ya stagnan sih. Jadi kepandaian ruh adalah karena otak kita ini ya akal kita berjalan berdasarkan waktu karena belajar maka ruh juga mempelajari itu. Sedangkan kita melakukan sesuatu badannya itu sebenarnya sensasi sih yang dirasakan. Yang dirasakan sensasi. Apapun yang kita lakukan itu sebenarnya hanya sebuah sensasi dari nafsu yang ingin terpuaskan. Ruh ngerasain nggak? Enggak ngerasain ruh. Yang akan dirasain ruh itu nanti kalau sudah di akhir zaman. Kowe dalan ke awak iki nggo ngopo ngono ya? Jalan ke jasad itu untuk apa? Bahkan ruh itu kadang meminjam akal untuk berimajinasi itu udah salah. Dasarnya akal iki seneng imajinasi, ruh nyilih. Pak nyilih akalmu tak go anu imajinasi. Sebenarnya yang imajinasi siapa sih kan itu kan? Kita membahas badan kita sendiri aja udah rumit loh. Rumit dan jerone. Tapi nek mlaku ngeleleng iki. Padahal kamu sendiri bingung loh dengan diri sendiri itu. Nah, aku mikir gini loh, Pak. Kita nanti kan dibangkitkan lagi. Nah, roh itu kemana? Terus yang disiksa itu siapa gitu? Jasad kita atau roh? Nah, pokoknya nanti kita dibangkitkan alam kubur berbentuk seperti ini, menurut riwayat berbentuk seperti ini. Karena nanti ini untuk saksi gitu maksudnya. Jadi badan kita ini dilebur. Dilebur kembali ke tanah. Karena kita asalnya dari tanah kan, dari batinah. Nah, bagi Allah sangat mudah sekali untuk membalikan. Oh, ini dulu unsur dari ada kan. Sementara dilebur dulu nanti dikembaliin lagi. Jadi Allah itu menciptakan kembali sesuatu yang pernah ada itu kan gampang. Sedangkan kita dulu nggak ada aja bisa diciptain itu kan. Nanti kalau sudah selesai itu, ya mungkin badan ini nggak terima gitu kan. Lah wong aku loh orang rakokne apa-apa. Ya berarti ruhmu kan masih disiksa entek-entekan. Jadi ruh itu akan memiliki kemampuan untuk merasa segala hal. Jadi sing salah awak weruh ya ruh sama sing salah. Oh, itu kompensasinya kalau kamu berbuat salah ini nanti ke neraka, kalau berbaik ya ini. Walaupun nanti ya walahu a'lam apakah kita punya badan baru yang semisal seperti ini. Intinya adalah badan yang kita gunakan ini adalah nanti sebagai saksi semua. Sebagai saksi batin itu saksi untuk ruh yang ada di dalam diri kita. Tapi kalau sampai ini disiksa gitu ya. Ya seandainya gini, tangan protes. Ya Allah saya itu dulu
nggak tahu kayak gitu karena saya nggak diberi kemampuan sendiri untuk menolaknya gitu kan. Saya nggak bisa lari dari kemauan si roh ini gitu kan. Masa engkau akan menyiksa sesuatu yang saya tidak menginginkan? Itu bahasanya kan ngono. Berarti tangan kan bener. Nah, tangan ini membela, berarti kan bener tangannya membela. Aku ki dhisik nyolong iki ora mergo aku sing pengen nyolong, tapi sing pengen nyolong ki roh iki lho, Mas. Roh yang nafsunya digoda setan, akalnya jalan, akhirnya roh memutuskan untuk nyolong dan meminjam aku untuk mengambilnya padahal aku nggak ingin gitu. Masa mau disiksa? Tuh kan? Padahal dia nggak mau. Ini kan melas lah tangan. Jadi sama ini disiksa paling ya awak iki padha koder kapok wedir kan paling tangan sikil kabeh padha kaya ngono. Ya, akhirat itu rahasia. Ya, akhirat kan gaib juga. Karena hanya Allah yang tahu. Tapi kita kan hanya mengira-ngira, menafsirkan. Ya tetap kuncinya di ruh itu. Ruh itu selama ini masih selamat-selamat aja gitu kan. Sampai nanti kita itu ya ruh kita, yang dimaksud kita itu adalah saya ini adalah saya yang dalam diri, bukan saya jasad. Karena saya jasad ini kan hancur. Jadi kan ya gue mau kalau kita wujud kayak gini terus nanti disiksa, masa saksi disiksa gitu kan. Di mana-mana di pengadilan saksi itu tuh memperkuat si terdakwa salah atau enggak kan. Pernah atau saksi gitu langsung melu dianu dari saksi kok. Mulane aku yo gurung ngene jasad iki sampeyan ngopo iki. Nek nek mlebu surga wis bareng-bareng ngono. Mlebu neraka ngono ya ora mungkin lah jasad mlebu neraka ndek ora nglakokne apa-apa. Wong dhewe sing nyilih. Ya biasanya pemahaman makrifat kayak gitu. Nah, pola pikirmu awam menerimanya nanti keliru. Iya, Pak. Makanya kan jarang dibahas kayak gini. Yo, kowe orang buka ya ora tak buka. Makanya itu Mas, banyak rasa dalam diri kita yang sebetulnya sesuatu yang kadang pertanyaan itu nggak bisa. Bahkan banyak lebih asik dari memahami jin sebetulnya. Kalau kayak gini. Malah kadang ngomong aja barangkali dipahami memahami awake dhewe itu banyak sesuatu yang sangat mengasihkan loh untuk dibahas. Bahas koyo. Kayaknya lebih rumit bahas ini ya, Pak ya. Ya rumit lah. Bahas jin itu gampang. Mbak ini rumit. Karena itu hijabnya sangat berlapis-lapis untuk memahami itu. Tapi ya memang ya bagi saya itu ya awam lah, seneng jin malah orang sama media jadi semua awam. Ya saya benar saya bilang untuk awam. Ya maksudnya awam itu hanya baru sebatas penasaran dengan hal yang bagi dia itu menarik. Karena kalau sudah membahas diri sendiri, ya makanya manaro nafsahu fakot arofa robahu. Siapa yang kenal dirinya akan kenal Tuhannya, kan itu nggak ada. Man arafat jinuhu, siapa yang kenal jin akan kenal Tuhan. Enggak ada ayat. Man arafa nafsahu, mesti siapa yang kenal dirinya sendiri. Orang kenal Gusti Allah. Mau nenek bahasa ngene. Untuk apa kamu belajar? Tak tahu benar. Ya saya ingin lebih mendekatkan diri ke Allah. Allah telak. Enggak kayak ngono nang ayat iki, enggak kayak ngono.